Chapter terbaru manga Tengoku Daimakyo akhirnya kembali terbit setelah vakum selama beberapa bulan. Di chapter ini, ada banyak jawaban yang didapatkan Maru dan Kiruko perihal tujuan mereka yang mencari surga. Kiruko dan Maru sebelumnya diketahui bertemu dengan Dr. Sakota, alias Dr. Sawatari yang juga merupakan mentor dari Tokyo saat di Akademi Takahara. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai perjalanan Kiruko dan Maru setelah lepas dari kejahatan Robin Inazaki. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan utamanya. Pada postingan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai kisah Maru yang sempat melawan Michika, salah satu siswa Akademi Takahara yang sampai saat ini belum terinfeksi penyakit dan terbebas dari Hiruko. Pertandingan itu berakhir remis meski keduanya sama-sama terluka parah. Selain itu, saya juga sudah membahas perihal pertemuan Kiruko dan Maru dengan Dr. Sakota, atau dikenal dengan Dr. Sawatari. Ya, pertemuan ini terjadi tidak lama setelah Maru berduel dengan Michika. Dari pertemuan inilah, Kiruko dan Maru akhirnya mulai menemukan kebenaran perihal dunia sebelum bencana terjadi. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Untuk chapter 56 yang menjadi chapter terbaru dari manga Tengoku Daimakyo ini, kita akhirnya diperlihatkan bagaimana Maru kesulitan melawan Anjulas, Hiroko dari Anzu. Pasalnya, Hiroko Anzu ini menyerupai gurita raksasa dengan memiliki beberapa tentakel. Hiroko Anzu ini juga bisa membuat dirinya jadi tak bisa ditembus secara fisik. Hal inilah yang membuat Maru kesulitan mengeluarkan sentuhannya untuk memecahkan inti Hiroko di dalam tubuh Anzu. Untung saja Michika datang membantunya dengan menebas tentakel itu melalui senjata di tangannya yang ia sebut sebagai secret weapon. Michika muncul dengan mode monsternya. Sepertinya dia bisa mengendalikan wujud Hirukonya dengan memiliki kekuatan super. Namun Michika hanya bisa bertahan dengan mode ini dalam waktu yang singkat. Setelahnya, dia kemudian jatuh pingsan setelah hampir dimangsa oleh Anzu. Di momen inilah Maru kemudian menuju ke arah Anzu dan meletakkan sentuhannya agar dia bisa menggapai inti Hiroko Anzu. Maru akhirnya berhasil menghancurkan inti Hiroko Anzu, dan sesaat setelah itu, Hiroko Anzu pun hancur dan musnah. Kematian Anjulas alias Hiroko Anzu ini disambut hangat oleh warga setempat, karena kini mereka setidaknya bisa aman dari ancaman Hiroko raksasa. Setelah menghabisi Hiroko Anzu, Kiruko dan Maru kemudian bertemu dengan Aoshima Yuko, pemimpin dari Kementerian Rekonstruksi. Di pertemuan inilah Aoshima menangisi kematian dari Dr. Sakota setelah mengorbankan dirinya saat menghadapi Hiroko Anzu. Aoshima berkata bahwa dia dan Dr. Sakota dulunya sering bekerja sama saat masih berada di Akademi Takahara. Kementerian Rekonstruksi yang ia dirikan pun menggunakan fasilitas dari Akademi Takahara. Saat melihat Maru, Aoshima yakin kalau dia adalah anak dari Tokyo dan Kona, siswa Akademi Takahara yang ia ajari sebelumnya. Maru dan Kiruko yang mendengar itu pun mengaku bahagia. Mereka juga akhirnya mengetahui kalau Maru memiliki saudara kembar yang bernama Yamato. Aoshima kemudian memperkirakan Tokyo, Kona, dan Yamato kemungkinan besar berada di daerah Kyushu dan Okinawa, berdasarkan peta yang ia perlihatkan pada Maru. Kemungkinan mereka bertiga masih hidup jika melihat kondisi mereka sebelum ditinggalkan oleh Dr. Sakota dan Aoshima. Maru lalu berkata bahwa dia ingin memberikan obat yang sebelumnya diberikan oleh Mikura Manaka, yang tak lain adalah Kame Nakashino, bekas direktur Akademi Takahara. Melihat itu, Aoshima turut bingung. Dia mengatakan jika saja Dr. Sakota masih hidup, pasti dia mengetahui obat tersebut. Aoshima juga tidak mengetahui siapa Mikura yang dimaksud Maru, meski sudah mencoba untuk mengingat siswanya yang bernama tersebut. Tentu, Aoshima tidak mengetahui siapa Mikura, mengingat nama asli Mikura sebenarnya adalah Nata. Tapi karena jiwanya sudah diganti dengan jiwa Kame Nakashino, Shino pun akhirnya mengganti namanya menjadi Mikura. Aoshima lalu menceritakan perihal penyakit misterius yang menyerang para siswa Akademi Takahara yang membuat mereka menjadi Hiruko. Dia pun menyebut Akademi Takahara sebelumnya terletak di sebuah pulau rahasia yang bernama Pulau Izukunue. Letak lokasi akademi yang terungkap ini sekaligus menjadi jawaban teori yang beredar sebelumnya terkait letak lokasi Akademi Takahara, di mana saat Shiro dan kawan-kawan dievakuasi dari sekolahnya, mereka menggunakan kapal bot. Begitupun saat tentara menyerang sekolah ini, mereka menggunakan helikopter untuk mengewum dan kapal laut untuk mengangkut helikopter tersebut. Akademi Takahara inilah kata Aoshima yang selalu disebut sebagai surga. Di akademi ini, para siswa tidak mengenal status gender dan siswa tidak diajarkan berkonflik.
Itulah mengapa saat Shiro dan siswa lainnya kabur dari Akademi Takahara, mereka menjadi sangat polos dan gagap menghadapi realitas yang sesungguhnya. Untung saja, ada beberapa siswa Akademi Takahara yang diadopsi oleh panti asuhan. Disinilah mereka mulai belajar realitas yang sebenarnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Shiro, Taka, Mimihime, serta Anzu. Mendengar jawaban itu, Kiruko dan Maru kemudian meyakini kalau tujuan surga yang ingin mereka tuju adalah Akademi Takahara. Setelah bertemu dengan Aoshima, Kiruko dan Maru kemudian memutuskan untuk tinggal sementara di tempat Kementerian Rekonstruksi. Namun sebelum mereka tidur, Kiruko merasakan kesakitan di bagian perutnya. Saking sakitnya, Kiruko hanya bisa berbaring lemas di tempat tidur. Banyak teori yang berkata kalau sakitnya Kiruko di bagian perut ini ialah karena dia sedang datang bulan alias menstruasi. Jika teori ini benar, maka bisa dipastikan saat ini fisik Kiruko benar-benar adalah seorang wanita. Meski di kepalanya dia masih merasa kalau dia adalah Haruki, bocah laki-laki yang mengambil alih jasad kakak perempuannya. Ada juga yang berpendapat kalau Kiruko sedang hamil setelah sebelumnya dia diperkaos oleh si Robin. Tapi teori ini agak lemah mengingat Kiruko tidak mengalami mual ataupun muntah seperti yang dirasakan ibu hamil pada umumnya. Chapter 56 ini sendiri ditutup dengan wajah Maru yang sedang menatap langit-langit sebelum ia tertidur. Di chapter berikutnya, pengarang akan mengungkapkan rahasia Mina dan para siswa yang ada di Akademi Takahara. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai chapter terbaru dari Tengoku Daimakyo yang tayang di bulan Juli kemarin. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Super, pamit undur diri.